Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah hari Advent ketiga. Minggu depan sudah malam Paskah. Advent ketiga disebut dengan Minggu Gaudete, Gaudium, Minggu Sukacita. Sukacita karena janji Tuhan akan segera terlaksana. Sukacita karena Tuhan akan memenuhi janjinya, yaitu lahir menjadi manusia tinggal di antara kita. Dan itu adalah keselamatan kita. Maka kita pantas bersukacita. Bersukacita karena firman Tuhan pertama-tama bisa dipegang. Dia tidak pernah ingkar janji, tetapi menepati janjinya. Jadi kita bisa berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, bersukacita karena keselamatan kita segera terwujud dengan kehadiran Tuhan. Maka kita diminta bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Dan memang ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Yang sebetulnya perintah yang sangat mudah, bukan diperintah untuk menderita, tapi diperintah untuk bersukacita. Nah, kalau diperintahkan untuk bersukacita saja tidak mau, lalu maunya apa? Kita diminta bersukacita. Dan sebetulnya kita mempunyai alasan untuk bersukacita. Tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut, tetapi bersukacita. Mengapa? Pertama tadi karena firman Tuhan bisa dipegang, dan firman Tuhan itu isinya luar biasa. Isinya adalah berkat yang berlimpah-limpah, jaminan keselamatan yang tiada tara. Bagaimana tidak? Kita dianugerahi Allah sebagai Bapa. Nah, itu kan sudah cukup segala-galanya. Nah, kalau Bapa kita Allah, apa yang masih kurang? Dalam ayat lain, di dalam firman Tuhan juga dikatakan penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Penyelamatmu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lah beres toh? Kalau yang menyelamatkan kita itu Allah yang Maha Kuasa, selesai. Karena memang Tuhan berkuasa menyelamatkan dan membuktikan di dalam diri Yesus putranya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Yang paling penting justru kita mensyukurinya. Allah sebagai Bapa kita syukuri, membuat hidup kita tenang. Yesus sebagai penyelamat yang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 5 ayat 8. Kristus wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus wafat itu untuk menebus dosa kita. Kita selamat itu bukan karena kita menyelamatkan diri, tetapi Yesus yang mengampuni dan berkorban untuk kita. Maka kita bersyukur dan bersukacita. Lalu juga mengampuni dan berbuat baik. Wong kita saja diampuni dengan murah hati, kok nggak mengampuni yang lain. Bersukacita, bersyukur. Dan kita juga diberi Bunda Maria sebagai ibu kita, lengkap sudah. Lalu diutuslah Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan, menuntun langkah hidup kita. Apalagi yang kurang? Kalau kita tidak bisa bersukacita karena Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai penyelamat, Bunda Maria sebagai penolong, Roh Kudus yang selalu mendampingi, kita nggak tahu lagi mau bersukacita dengan alasan apa. Karena itu, kita perlu terus-menerus mengimani. Mungkin kita tidak bersukacita karena kita tidak percaya bahwa Allah itu Bapa kita, bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa menolong kita, bahwa Yesus itu mengasihi kita tanpa batas, melebihi dosa-dosa kita. Keselamatan itu karya Allah, Allah yang menghendaki. Inilah kehendak Bapa, yaitu barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Lah kalau Allah saja menghendaki, ya pasti jadi. Karena kehendak Allah itu ya kenyataan.
begitu menghendaki terwujud. Karena kuasa Allah begitu besar. Karena itu, baik dunia sekarang maupun nanti, sebetulnya kita ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Dan karena itu sungguh pantas kita bersuka cita. Sungguh pantas kita bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kita bersama Tuhan selalu. Dan yang menarik, ketika kita bersuka cita, kita tidak bisa melakukan kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur dan penuh sukacita, hanya kebaikan yang mengalir dari diri kita. Biasanya kejahatan itu muncul karena kita tidak bahagia, entah marah, entah sedih, entah kecewa. Lalu kita melakukan sesuatu yang jahat dan dosa. Sementara kalau kita sungguh bersyukur, berbuat baik, kemudian bergembira, yang mengalir itu kebaikan, kemurahan hati. Maka penting sekali kita menyadari dan mengimani firman Tuhan yang luar biasa, yang selalu menjanjikan yang terbaik, dan janji itu selalu terlaksana karena Allah tidak pernah ingkar janji. Meskipun kadang-kadang kita tidak menepati janji kita, Tuhan tetap berkorban meskipun kita berdosa, karena memang Tuhan menebus kita dari dosa, dan Tuhan menyediakan yang terbaik, tidak pernah menyerah mencintai kita, dan terus-terus menerus mendampingi kita, supaya kita memang bisa mengandalkan Dia, mengandalkan firman-Nya, dan kemudian bisa tenang, bisa bersyukur, bersuka cita, lalu menikmati kehidupan ini. Kehidupan ini menakjubkan sekali. Saya itu sebetulnya hanya punya satu cita-cita. Orang-orang yang saya kenal semuanya, umat saya, menyadari dan menjalani betapa hidup itu menakjubkan. Itu saja. Dan kita penuh syukur dan sukacita. Tidak terganggu oleh banyak hal yang sebetulnya jika dibandingkan dengan rahmat Tuhan tidak seberapa. Maka mari kita fokus pada kebaikan, pada kasih, pada penyertaan Tuhan, pada anugerah, pada pemberian dari Tuhan yang melampaui akal budi kita. Semuanya diberikan kepada kita, agar kita bisa menikmati kehidupan ini secara menakjubkan, penuh syukur, dan kemudian mengerjakan kebaikan-kebaikan, mewartakan kabar gembira bahwa kita begitu dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjanjikan masa depan yang penuh harapan, bahwa Tuhan peduli dan mengundang kita untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Be happy because you are loved. Tuhan memberkati.